guys, selamat datang kembali bersama aku Elizabeth Jebua. Hai, aku Wiwit dari alumni KSE. Ya benar. Nah, di sini saya sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Wiwit yang profilnya sangat luar biasa banget, mulai dari karirnya juga luar biasa teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi, narasumber kita kali ini sangat luar biasa dan terpercaya. Mau tahu kelanjutannya gimana? Ini dia, tonton sampai habis. Nah, jadi seperti ini Kak Wiwit, terkait sebentar lagi ada Hari Guru. Nah, kita membuat sebuah podcast yang mendukung tentang ranah pendidikan nih Kak. Oke, karena kamu dari UNED. Iya, benar. Jadi di sini saya tertarik untuk membuat podcast tentang pendidikan supaya kita kedepannya tahu apa saja yang dipentingkan atau yang menjadi life-nya dalam pendidikan ini supaya semua orang dapat memahami betapa pentingnya sebuah pendidikan untuk mengubah pola hidup kita seperti itu Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak. Kakak bersedia nih ya untuk ditanya-tanya? Boleh banget dong. Oke, jadi yang pertama nih Kak, aku mau nanya sama Kakak. Nah, soal pertama nih Kak, aku mau nanya, apakah Kakak percaya bahwa pendidikan itu dapat mengubah pembangunan di suatu negara? Terlebih, apakah Kakak percaya bahwa hidup kita ini bisa terubah atau terpola lebih baik karena adanya suatu pendidikan? Oke, kalau aku sih percaya ya, tergantung dengan sistem pendidikannya. Kenapa? Karena kalau misalnya sistem pendidikannya itu tidak harus kayak gurunya tuh harus tetap improve. Kenapa? Karena guru itu kalau misalnya dia tidak terus belajar, maka pendidikan itu merasanya kayak stuck gitu-gitu aja. Jadi di Indonesia ini aku ngerasa kayak oke, dia sudah jadi guru tapi dia tidak terus lifetime learning ya gitu. Long life learn ya. Maksudnya selama hidupnya dia harus terus belajar supaya pembelajaran baru dia itu masih bisa tetap disampaikan ke anak-anak. Gitu sih. Berarti senternya ini atau yang paling pentingnya ini adalah seorang guru ya Kak? Benar. Dan seorang guru pun harus tetap belajar. Gitu sih. Jadi negara itu bisa maju kalau gurunya terus mengupdate ilmunya dan ilmunya yang update itu disampaikan ke anak-anaknya. Benar. Berarti yang paling penting adalah guru, dan bukan karena dia guru jadi tidak belajar lagi, melainkan yang namanya guru harus tetap belajar seumur hidup. Betul. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak, bagaimana pendidikan yang Kakak terima memengaruhi pola hidup Kakak? Bagaimana efeknya atau dampaknya seperti itu Kak? Oke, yang pasti pendidikan itu mengubah pola pikir dan kebiasaan ya. Maksudnya kalau kita tidak berpendidikan, kita akan kekurangan yang namanya pelajaran tentang sikap dan menghadapi manusia gitu. Karena yang gimana pun ceritanya, pendidikan itu kayak orang yang nggak berpendidikan misalnya, itu bukan cuman hanya sekedar tentang title, tapi lebih kepada pola asuh, terus kemudian pola berkeluarga, terus kemudian pola berteman, itu juga dibentuk dari pendidikan. Gimana caranya dia tidak sekolah tapi dia bisa tahu nih gimana caranya berteman yang baik, circle yang baik, ataupun lingkungan-lingkungan yang sifatnya positif gitu. Dia tidak akan menemukannya jika tidak berpendidikan. Oke, jadi teman-teman perlu diingat ya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar title atau gelar semata, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk membuat kita bisa berpikiran yang positif, untuk mengatur pola pikiran kita atau hidup kita supaya kedepannya kita boleh terarah lagi dan tidak semena-mena hidupnya. Oke, selanjutnya Kak, menurut Kakak, bagaimana pendidikan memengaruhi hubungan sosial dan jaringan yang Kakak punya atau miliki selama ini? Oke. Nah, pendidikan itu kalau di bagian sosial ya menurutku, kenapa kita bisa dapat circle yang positif itu kan dibentuk dari lingkungan pendidikan, artinya sekolah. Terus kemudian pertemanan gitu ya. Pertemanan yang baik itu biasa didapatkan bukan dari nongkrong-nongkrong di warung kopi, tapi nongkrong-nongkrong di perpustakaan, nongkrong-nongkrong di kampus gitu kan. Karena yang namanya kampus ataupun dunia sekolah ya, dunia pendidikan gitu. Sekarang kan
pendidikan itu bukan cuman sekedar kampus ya, ada yang namanya kayak bootcamp, Oke, komunitas. Nah, komunitas-komunitas positif itu juga termasuk ranah pendidikan. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi sosial kita nih, gimana caranya kita ngobrol sama orang yang seperti ini dengan latar belakangnya seperti itu dan lain sebagainya, itu dibentuk dari pola pendidikan. Jadi menurutku pendidikan itu perlu karena itu membentuk circle yang kita mau itu seperti apa dan membentuk jaringan. Contoh pendidikan itu contoh nih, misalnya kamu anak Unimed nih ya kan, pasti kalau misalnya kamu sudah jadi alumni, ketika kamu ketemu komunitas di luar sana gitu ataupun pekerjaan ya kan yang sama-sama ternyata dari sivitas akademika yang sama gitu ya, maksudnya dari akademik yang sama gitu ya, terus dari sama-sama anak Unimed, pasti polanya akan jauh berbeda dan ikatan koneksinya gitu, ikatan jaringannya. Ya begitu juga kalau misalnya kita nggak masuk ke dunia kampus dan kita nggak pernah punya pengalaman kalau kita ini memang anak Unimed loh gitu, sama-sama anak Unimed misalnya, itu kedepannya ketika keluar ketemu jadinya nggak punya intimasi yang sama gitu. Contoh bisa aja kamu dapat peluang atau opportunity yang baru gara-gara kamu sama-sama dari anak Unimed. Nah, jaringan-jaringan yang kayak gitu tuh dibentuk karena itu misalnya karena ya kita tuh udah berusaha untuk membentuk pola-pola jaringan yang positif dan kaya akan sumber daya gitu. Maksudnya kaya akan sumber daya, networking itu termasuk sumber daya sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak kenal si A gitu, kita punya urusan kerjasama nih sama si A, tapi kita nggak punya networking ke perusahaannya si A nih gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu kan itu dibentuknya dari mana? Bukan dari kumpul-kumpul warung kopi gitu kan, tapi dari pendidikan. Jadi terbuka saya ini juga Kak. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya pendidikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi itu juga berhubungan di hubungan. Baik, Anda telah mendengarkan podcast terbaik pada hari ini. Itu tadi dia sekalian menutup podcast kita pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Wiwit yang sudah membersamai. Saya tutup, terima kasih dan sampai jumpa.